Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada pembelajaran yang kedua mengenai menggambar model. Kali ini yang kita bicarakan adalah prosedur menggambar model. Semoga sampai hari ini kalian sehat-sehat semua dan tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran online yang kita laksanakan bersama. Baik anak-anak, untuk KD-nya yaitu masuk pada KD 4.1 menggambar menggunakan model dengan berbagai bahan dan teknik berdasarkan pengamatan. Materi pembuatan gambar model dengan berbagai bahan dan teknik berdasarkan pengamatan. Prosedur atau tahapan dalam menggambar model ini ada 6 poin. 1. Mempersiapkan objek gambar model alam benda yang akan kita gambar. 2. Membuat sketsa, yaitu menggambar bentuk global dengan memperhatikan proporsi, bentuk, dan objek yang digambar. 3. Berikan kesan gelap terang pada setiap bagian objek, misal dengan menggunakan arsiran sampai terlihat perbedaannya. 4. Buatlah detail pada setiap objek. 5. Perjelas setiap bagian objek dengan warna yang sesuai model. 6. Penyelesaian akhir gambar dilakukan dengan penjelasan gambar sesuai dengan karakter objek masing-masing benda yang digambar. Ini kalian perhatikan baik-baik tahapannya sehingga nanti kalian akan mengerjakan dengan baik. Sebelum mengerjakan, persiapan yang perlu dilakukan adalah 1. Persiapan alat, 2. Persiapan model, 3. Aturlah sudut pandang, 4. Atur proporsi gambar. Berikutnya, ketika menggambar alam benda dengan teknik kering, maka media-media inilah yang akan kalian gunakan. Ada pensil warna, ada berbagai jenis pensil untuk sketsa, kemudian ada pewarna, krayon, pentel, ini untuk teknik kering. Kemudian untuk pensil sendiri itu untuk memberikan detail biasanya dengan teknik arsir. Teknik arsir dengan pensil ini ada beberapa, ada yang arsiran horizontal, arsiran vertikal, arsiran diagonal, arsiran campuran. Ya, ada yang dengan dengan pekat, ada yang dengan tersamar. Berikutnya prosedur arsir pensil teknik hatching atau searah. Langkah pembuatannya, buat outline bentuk dasar objek. Yang kedua, buat detail bentuk strukturnya. Yang 3, beri arsiran sesuai dengan karakter bahan. Berikutnya pena. Ini media kering juga menggunakan teknik pointillis. Tahapan menggambar. Tahapan menggambar menggunakan pena dengan teknik pointillis. Seluruh bentuknya terbentuk dari titik-titik. Mulai dari tahap pembentukan outline atau garis bentuk benda sampai pengisian bidang. Kesan gelap terang dibuat dengan menambah kepekatan titik-titik sehingga terlihat gelap. Langkah-langkahnya di nomor 1, 2, dan 3. Berikutnya pensil dengan arsir scribbling. Nah, ini mungkin baru ya. Jadi di situ ada tahap 1, 2, 3, 4. Bisa kalian perhatikan gambarnya. Jadi buatlah garis besar objek bola dengan menggambarkan bentuk lingkaran. Mulailah membuat arsiran dengan teknik scribbling. Mulai dari bagian bawah yang paling gelap
Selesaikan arsiran sehingga bagian atas bola semakin ke atas semakin terang. Penyelesaian akhir dengan memberi latar belakang. Ini masih teknik kering. Jadi itu bisa kalian lihat gelap terangnya dibentuk oleh garis-garis bulatan. Berikutnya teknik kering dengan pastel. Ya, ini langkahnya. Buatlah rancangan garis besar outline bentuk buah dengan pastel warna abu-abu. Yang kedua, berilah isian arsir dengan kesan gelap terang pada gambar mangga. Berikutnya, berilah warna dasar pada bentuk mangga dengan warna hijau tua di area gelap dan hijau muda di area terang. Berikutnya, perhalus permukaan mangga dan beri latar belakang. Dan langkah keenam, berhalus seluruh arsiran. Ini jika menggunakan pastel. Ya, jadi ada 6 langkah. Berikutnya juga masih menggunakan pastel dengan objek susunan benda dengan latar belakang draperi kain. Nah, ini objek yang cukup menarik ya. Tahapannya adalah penggambaran latar belakang yaitu kain dengan lipatan yang dibuat dengan pemberian gelap terang, baru kemudian objek utama di latar depan berupa susunan botol, buku, gelas bertangkai, dan vas bunga. Sentuhan akhir dengan memberikan efek gelap terang dan bayangan dengan arsiran. Ya, jadi tahapannya pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Dibuat latar belakangnya dulu, baru kemudian menyelesaikan pada benda-benda yang ada di depan dari draperi atau latar belakang kain. Ini untuk objek yang berbeda dengan media yang sama. Berikutnya menggambar model alam benda dengan teknik basah. Teknik basah ada cat air dengan teknik akuarel. Ada cat akrilik dengan teknik pelakat atau tebal atau opak. Kemudian ada cat minyak dengan teknik pelakat juga. Ketika menggunakan cat air, maka tekniknya adalah teknik akuarel atau transparan. Ya, seperti yang kalian lihat gambarnya, tahap 1, 2, 3, dan 4. Tahap pertama, buatlah outline gambar botol dengan cat air berwarna abu-abu yang digoreskan menggunakan kuas. Tahap kedua, berilah warna buah dengan cat air. Cat air dicampur dengan air sehingga warna yang dihasilkannya tipis. Dan saat diterapkan di permukaan daun, memberi efek transparan. Ini kenapa disebut dengan teknik akuarel. Hasilnya adalah transparan. Tahap 3, tambahkan arsiran pada botol. Atur tebal tipisnya warna dengan mengatur kepekatan campuran air pada warna dan pertimbangkan efek transparan yang harus muncul pada bentuk botol. Selesaikanlah arsiran dan haluskan. Nah, ini untuk menggunakan cat air teknik transparan atau akuarel. Berikutnya menggambar alam benda dengan cat minyak. Ini menggunakan tekniknya tebal, ya, tidak seperti tadi. Kemudian cat pengincernya adalah lin oil. Langkah-langkahnya adalah membuat outline objek, beri bayangan gelap di belakang objek, warnai botol dan jeruk warna pekat. Beri kesan mengkilat dengan menambahkan warna putih pada botol dan jeruk. Perhalus gambar, tahapan yang terakhir. Seperti contoh gambar yang ada di sebelahnya.
Demikian anak-anak untuk prosedur dalam menggambar model. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik sehingga nanti dapat menerapkannya pada ketika kalian berkarya. Semoga nanti hasilnya maksimal dan bisa memberikan nilai tambah ilmu untuk kalian semua. Terima kasih anak-anak, semoga selalu sehat walafiat. Sekian, kita jumpa lagi pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.